Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, cara sederhana akan berbagi tips atau tutorial ataupun cara bagaimana untuk mengatasi pintu rumah yang sulit dikunci, sulit dibuka, dan juga sulit ditutup. Ya, seperti pada ilustrasi video ini, begitu sulitnya saya untuk mengunci ataupun membuka kunci dari pintu ini. Ya, untuk selengkapnya kita bisa melihatnya ini. Untuk membuka pintu saja sangat-sangat sulit ya, karena pada bagian daun pintu ini memang menyentuh lantai keramik ya. Di sini ada gurai. Kata orang Banjar itu gurai. Kalau bahasa Indonesianya gurai itu lecet ya. Nah, ini keramiknya, nah semuanya bergaris-garis karena pintunya susah untuk dibuka dan ditutup. Ya, ini juga akibat bersentuhan antara pintu dan juga keramik karena pintunya memang turun ya, posisinya menurun. Nah, untuk memperbaikinya kita sudah menyiapkan peralatannya ya. Ini peralatannya yang pertama ini besi pelat ya, saya beli di toko bangunan seharga Rp6.000. Kemudian obeng ya, kemudian ada baut sekrup. Ya, ini saya kasih reng. Kenapa? Karena lubang besi pelat yang saya beli memang lebih besar daripada baut sekrupnya. Jadi memang mau tidak mau saya pasang ring atau reng. Kemudian ada linggis ukuran kecil. Nah, ini alat-alatnya. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita masukkan linggis ukuran kecil ini di bawah pintu, di bawah daun pintu ya. Ini bertujuan untuk mendongkrak atau mengembalikan posisi daun pintu yang tadinya memang sudah turun ke bawah supaya kembali ke posisi semula. Ya, tujuannya agar tidak turun lagi pintunya. Nah, ini bisa diinjak juga ya. Nah, dengan diinjak ini juga termasuk cara untuk mendongkrak pintu ini agar kembali naik ke atas. Tahap selanjutnya apabila linggis sudah terpasang dan posisinya sudah pas, linggis itu tidak dilepas ya. Kita langsung memasang besi pelat yang tadi ya, memasangnya juga dengan baut skrupnya ya. Ini sangat mudah karena baut skrup itu lancip, ada lancip di ujungnya sehingga cukup dipasang menggunakan obeng dengan diberi sedikit penekanan. Apalagi pintu rumah saya itu bukan pintu ulin. Nah, pasang satu baut. Nah, ini tidak perlu kencang-kencang dulu bautnya. Yang penting terpasang pada pintu. Ya, lanjutkan baut selanjutnya. Ini. Nah, kita harus teliti ini ya. Harus sesuai ukurannya, harus tepat supaya terkesan rapi lah pemasangannya. Nah, ini itu sebabnya tidak langsung dikencangkan baut-baut tadi. Nah, pasang lagi baut kedua. Agak keras ya memutarnya karena ini memang proses pemasangannya itu manual, hanya menggunakan obeng. Jika teman-teman ingin memasangnya dengan rapi, dengan cepat, itu bisa menggunakan bor. Ya. Kemudian baut ketiga juga kita pasang kembali. Nah, cara yang sama hanya dengan diberi penekanan dan sedikit diputar. Ya. Ini merupakan cara yang menurut saya sangat sederhana yang semua bisa melakukannya ya. Karena peralatannya juga sangat sederhana, hanya menggunakan obeng tanpa menggunakan bor. Setelah baut ketiga dirasa sudah cukup bisa menempel, kita pasang kembali ini baut keempat ya. Ya, ini untuk satu pelat besi ini merupakan baut terakhir ya. Karena lubangnya hanya ada 4. Nah,
Agak keras memasangnya memang. Ya, ini kembali diputar-putar bautnya menggunakan obeng perlahan tapi pasti. Kenapa saya sarankan perlahan? Karena memang jika terlalu kencang bisa berakibat pada patahnya baut-baut skrup ini. Nah, setelah keempatnya terpasang, barulah kita kencangkan baut skrup ini dengan perlahan. Perlahan agar baut skrupnya tidak patah. Ya, teman-teman bisa lihat posisi pelat itu seperti ini ya di bagian bawah. Yang pertama saya pasang itu bagian bawah. Ya, mengencangkan baut-baut kembali dengan sangat berhati-hati. Karena apabila baut skrup ini patah, itu susah untuk mengambilnya lagi. Ya. Nah, ini bautnya kembali dikencangkan untuk baut yang bagian vertikal. Yang horizontal kan sudah tadi. Ini vertikal. Nah, ini baut terakhir yang harus dikencangkan atau baut keempat dari satu buah pelat. Saya menggunakan 2 buah pelat ya. Nah, setelah ini akan saya lakukan pemasangan pelat di bagian atasnya. Ya. Untuk hasil yang lebih baik sebenarnya pelat itu 4 ya, bukan hanya 2. Nah, ini saya mencoba memasang plat yang keempat. Ya, videonya nanti saya percepat sedikit agar teman-teman tidak terlalu lama menunggu pemutaran video ini. Nah, ini sudah saya pasang, tinggal mengencangkan baut-bautnya untuk plat bagian atas ya. Ya, ini kembali dipasang perlahan-perlahan. Jangan sampai baut skrup ini patah. Sebenarnya untuk hasil yang lebih bagus itu lebih baik teman-teman memasang pelat ini sebanyak 4 buah. Artinya di setiap sudut pintu itu dipasang pelat. Namun pada tutorial kali ini saya hanya memasang 2 buah pelat ya, yang berada di dekat engsel pintu. Ya. Ini saya pasang satu di dekat engsel pintu bagian atas atau di sudut pintu atas, yang satunya itu di dekat engsel atau sudut pintu bagian bawah. Nah, ini pemasangan baut terakhir ya, ini kita kencangkan. Jangan lupa untuk memastikan bahwa baut-baut ini sudah terpasang dengan rapi, dengan kencang, dan sehingga hasilnya akan maksimal ya. Nah, kita bisa lihat, bisa kita perhatikan setiap platnya ya. Selanjutnya kita melepas linggis yang tadi menahan pintu agar tidak turun ya. Ini caranya. Selanjutnya kita uji bagaimana hasilnya ya dengan pemasangan pelat tadi. Nah, ternyata memutar kuncinya juga jadi lebih mudah ini. Nah, sangat mudah memutarnya. Nah, tanpa perlu tenaga, begitu juga dengan membuka pintunya. Wah, ya, mulus sekali ya gerakannya, smooth. Nah, berhasil ya, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.